sekolah minggu ya. Puji Tuhan, Mbak Yun juga bersyukur kita kembali bisa beribadah. Adik-adik, kasih Tuhan kepada kita itu luar biasa, tidak pernah berhenti. Seperti sinar matahari yang tidak pernah berhenti. Sekalipun kalau malam sinar matahari tidak kelihatan, tetapi matahari selalu ada. Matahari selalu muncul di pagi hari, kemudian tenggelam. Tetapi matahari tetap ada. Seperti kasih Tuhan yang selalu ada untuk kita semua. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan nama Tuhan, puji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menaikkan satu pujian dari terbit matahari. Bangkit berdiri ya. Kita mau ingin memuji nama Tuhan dengan gerakan. Sikap kita saat berdoa harus yang baik ya. Kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami saat kami menghadapi tes semester selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, untuk hasilnya kami serahkan kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberkati orang tua kami dalam bekerja. Tuhan juga mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini bisa semakin membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini, minggu ini kita sudah memasuki bulan Desember. Artinya apa coba? Iya betul, kita sebentar lagi akan merayakan Natalan.
Kita berdoa bersama-sama ya, supaya Natal tahun ini kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Kita bersukacita bersama-sama. Kita harus tetap berdoa, mendukung semuanya di dalam doa. Nah, kita mau naikkan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Tadi sudah memuji Tuhan. Nah, senang Bu Tuti setiap kali ketemu adik-adik ya. Sehat, seger, semangat. Oh iya, hari ini Bu Tuti sama Mbak Yun pakai baju ungu. Kemarin sudah diterangkan tentang masa Advent sama Bu Niken, ingat? Ayo, apa itu masa Advent? Biasanya kalau masa Advent, lambang yang dipakai kain atau pakaiannya warnanya ungu, karena itu menandakan kita sedang menanti. Ya, menanti apa? Kalau kita pas mendekati hari Paskah, masa Advent berarti menantikan kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya kemarin dibilang punikan berapa? 4 minggu sebelum kelahiran Tuhan Yesus kalau masa Advent untuk Natal. Kalau masa Advent untuk Paskah 4 minggu sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Lah, ini kita sudah memasuki minggu-minggu Advent, masa Advent, menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus ini? Bagus. Sekarang duduk yang manis. Bu Tuti mau bercerita. Nah, adik-adik, di suatu kota di daerah Galilea
kotanya kecil, namanya Nazaret. Kota kecil namanya apa? Nazaret. Tinggallah seorang pemuda, seorang laki-laki, gagah. Dia seorang tukang kayu. Tukang kayu itu biasanya membuat meja, kursi itu ya. Nah, tukang kayu ini sangat baik hati. Dia sudah bertunangan dengan seorang gadis. Nah, bertunangan itu apa toh Bu? Bertunangan itu orang kalau sudah mau menikah, mendekati hari-hari pernikahannya, paling tidak 1 tahun sebelum menikah mereka sudah bertunangan, ya, sudah ada pembicaraan dari keluarga kalau mereka akan menikah. Itu bertunangan ya. Nah, adik-adik, pemuda ini bertunangan dengan seorang gadis, dan gadis ini juga sangat baik. Mereka berdua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat akan firman Tuhan, orang-orang yang patuh dengan perintah-perintah Tuhan. Siapa namanya? Ada yang tahu namanya siapa? Yang gede-gede mestinya tahu ya. Ayo, namanya si tukang kayu ini namanya siapa? Yusuf, namanya Yusuf. Dia seorang tukang kayu yang tinggal di kota kecil namanya Nazaret. Dia bertunangan dengan seorang perempuan cantik, ya, baik hati juga, namanya Maria. Nah, pada bulan yang ke-6 Allah mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel, untuk menjumpai Maria. Ada apa ya? Allah kok mengutus malaikat Gabriel untuk menjumpai Maria? Ketika Maria sedang sendirian di rumah, maka datanglah malaikat Gabriel ini menjumpai Maria. Ya, malaikat kalau datang enggak tok 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 tok, enggak begitu, ya. Dia datang dalam kemuliaan Tuhan, ya, penuh cahaya gitu ya. Kaget Maria, siapa ini ya? Ini siapa ya? Ya, kaget. Malaikat itu menyapa Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Bingung Maria mikir, apa maksudnya salam itu ya? Kok enggak shalom gitu aja? Kok salam, hai engkau yang dikaruniai? Aku dikaruniai apa? Mikir gitu Marianya. Apa ya maksud salam ini? Sambil ketakutan karena tahu-tahu datang ya malaikatnya, tahu-tahu datang. Malaikat itu bilang kembali, jangan takut Maria, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan memakai engkau menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Maksudnya apa? Aku akan menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Masih bingung Maria. Engkau akan mengandung, ya. Kalau adik-adik yang pernah punya adik, pernah lihat ibu-ibu yang perutnya besar, mengandung ya, isinya adik. Engkau akan mengandung, dan anak itu harus dinamai Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tapi bagaimana mungkin itu? Karena aku belum menikah. Saya baru bertunangan sama Yusuf, belum menikah. Ya, biasanya kalau orang baru bertunangan belum mengandung. Kalau sudah menikah, baru boleh mengandung ya. Maria bingung, saya belum menikah, bagaimana mungkin itu? Malaikat itu menjelaskan, Roh Kudus yang akan menaungi engkau. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Baiklah Tuhan, baiklah, saya akan mentaati
firman-Mu, saya akan patuh pada perintah-Mu. Nah, seperti Bu Tuti tadi cerita, Maria adalah seorang yang taat akan firman Tuhan. Maka ketika malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan, dia bersedia. Baiklah, jadilah seperti yang dikehendaki Tuhan. Maria menyediakan dirinya. Maria mau dipakai Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Nah, adik-adik, beberapa waktu setelah Maria bertemu malaikat, maka perut Maria menjadi besar. Dia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf bingung tunangannya. Loh, aku belum menikah sama Maria, kok Maria sudah mengandung? Kami baru pertunangan. Tapi Yusuf ini orang yang sangat baik hati. Dia tidak mau membuat Maria malu. Maka dia punya niat untuk meninggalkan Maria pelan-pelan, ya. Nggak bikin heboh kayak sekarang, dibuat viral. Wah, enggak. Yusuf itu baik hati, nggak mau membuat Maria malu. Aku akan meninggalkan Maria diam-diam. Itu niatnya Yusuf, ya. Ketika Yusuf tidur di malam hari, dia tidur. Nah, tidur, tiba-tiba datanglah malaikat Gabriel di dalam mimpinya. Hai Yusuf, jangan takut. Ambillah Maria menjadi istrimu. Maria itu orang baik. Dia dipilih untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Kaget Yusuf. Wah, benarkah ya? Maria akan menjadi ibu dari Sang Juru Selamat. Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Jangan takut. Wah, setelah tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf tenang. Dia, aku tidak akan meninggalkan Maria. Ketika malaikat Gabriel pergi, dia terbangun. Oh, ternyata hanya mimpi, ya. Tapi itu mimpi yang datang dari Tuhan untuk memberitahu Yusuf bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan anak yang dikandungnya adalah Juru Selamat yang dinanti-nantikan semua orang pada zaman itu, ya. Dinanti-nantikan semua orang, dan orang tidak ada yang tahu kapan lahirnya. Tetapi Maria dan Yusuf diberitahu oleh Allah bahwa mereka akan menjadi orang tua dari Sang Juru Selamat. Nah, senang sekali Yusuf. Dia tidak jadi meninggalkan Maria, dan dia kembali bersama Maria dengan sukacita menanti-nantikan lahirnya Sang Juru Selamat. Mereka berdua akan menjadi orang tua jasmaninya. Wah, senang ya, berarti mereka orang-orang yang luar biasa yang dipilih Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang yang selalu taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Bu Tuti mau tanya, siapa yang sering tidak taat sama perintah Tuhan? Ayo, perintah Tuhan yang sederhana saja. Sama orang tua, hormat enggak adik-adik? Wah, pinter, hormat ya. Patuh enggak? Pinter. Anak-anak sekolah minggu GKM Isola, anak-anak damai pasti pinter-pinter menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh akan firman Tuhan. Jadi anak-anak yang tekun belajar firman Tuhan dan rajin berdoa, pasti percaya Bu Tuti, ya. Sekarang waktunya ayat hafalan. Coba boleh dicatat, siapkan kertas sama pensil atau ballpoint. Sudah disiapkan? 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi
bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Coba diulang ya, tadi salah, jadi diulang sekarang yang benar. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dihafalkan, siapa tahu suatu saat keluar ya, nanti ada kuesioner, ada pertanyaan, ada hadiahnya. Nah, siapa tahu keluar, dihafalkan. Oke. Baiklah adik-adik, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Mohon pimpinan Tuhan agar kita semua, baik adik-adik yang di rumah maupun guru-guru semua, bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan patuh akan firman Tuhan. Sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau sudah mau lahir ke dunia buat kami. Saat ini kami sedang menantikan masa Natal untuk memperingati hari kelahiran-Mu. Kiranya Engkau tolong setiap kami untuk bisa menjadi anak-anak yang taat dan patuh akan firman-Mu seperti Yusuf dan Maria. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati guru-guru, baik guru sekolah minggu, guru di sekolah, maupun semua orang yang membimbing kami dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.